Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa akrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para gus, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul fadilah, sahibul bait al-muhtaram wal mukarram, fadilatul kiai Haj Khalidin. Begitu juga yang tadi memimpin pembacaan salawat di tengah-tengah kita, Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Haidar As-Saggaf. Hadir juga di sini bersama saya Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP Front Persaudaraan Islam Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad, dan semuanya para kiai, para sesepuh, para asatid, para tokoh masyarakat yang tidak sabar saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus milad yang kedua Front Persaudaraan Islam Cilacap serta haul al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab bin Cawecana yang ke-101 Pondok Pesantren Darul Islah Dentasari. Maka kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul almarhum maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab bin Cawecana yang haulnya pada hari ini ke-101. Kita bacakan Fatihah. Ala anallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi bil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahiba'il kiram, pada pengajian umum malam hari ini saya akan sedikit mengupas Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan nasihat, petuah dan ujangan
Ini kok masih banyak yang ngobrol ini. Coba. Kita mau ngaji. Kira-kira siap ngaji? Jawabnya kurang semangat. Siap ngaji? Siap fokus? Siap khusyuk? Siap nuntut ilmu? Takbir! Sallu ala Nabi. Sallu barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, di pengajian umum pada malam hari ini saya akan sedikit mengupas petuah dan nasihat seorang ulama besar, seorang tokoh bangsa yang ilmunya luar biasa, manfaatnya luar biasa, makomnya luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelum kita ngaji, sekali lagi kita baca Fatihah untuk Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang akan kita baca nasihatnya, petuahnya. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi bil jannah ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أقل الخليقة بل من لا شيء في الحقيقة محمد هاشم أشعري عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين آمين. إلى إخواننا الكرام من أهل جاوة ومن حواليها العلماء منهم والعوام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu panjenengan bukan jawab salam saya, tapi jawab salamnya Mbah Hasyim Asy'ari, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqad balagani anna bainakum ila al-an isti'ala nar al-fitan wal munaza'ah. Fata'ammaltu sabab dhalik fa idha hum alayhi ahlu zaman min annahum baddalu wa ghayyaru kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهم جعلوهم أعداء ولم يصلحوهم بل أفسدوهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وهم يتحاسدون ويتباغضون ويتنافسون ويكونوا أعداء إلى آخر ما قال حضرة الشيخ Hasyim Asy'ari. Saudara, ini yang saya baca namanya Mawaid. Jadi Mawaid ini ada di tengah-tengah kumpulan karya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ini ada banyak karya beliau. Ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga punya karya judulnya At-Tibyan tentang silaturrahim. Beliau juga punya karya judulnya Tanbihat Wajibat liman yasna'ul maulid fil munkarat. Beliau juga punya karya judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Ada banyak karya beliau, tapi karyanya terpisah-pisah Bapak Ibu sekalian. Nah, karya Mbah Hasyim Asy'ari yang terpisah-pisah ini dari berbagai risalah-risalah dikumpulkan jadi satu oleh cucu beliau, namanya Kiai Haji Isamuddin Hadib dari Jombang, saudara. Dikumpulkan jadi satu, kumpulan jadi satunya disebut Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafatus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini yang saya pegang di kitabnya. Mudah-mudahan dengan berkah ngaji kalam beliau malam hari ini hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini fotonya, ada foto Mbah Hasyim pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah. Ini pakaiannya Mbah Hasyim Asy'ari, saudara, pakaiannya ulama, karena beliau belajar di Mekkah Al-Mukarramah,
belajar dari ulama-ulama Mekah. Alhamdulillah. Nah, beliau di sini mengatakan dalam mawa'id. Mawa'id ini jamak dari mau'idhah. Mau'idhah nasihat, wejangan. Satu mau'idhah, kalau banyak mawa'id. Jam'ul jawami', sighah muntahal jumu'. Bismillahirrahmanirrahim. Min aqallil khaliqah bal man la syai'a fil haqiqah, Muhammad Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Ini Pak, kita baru buka satu baris saja sudah dapat ilmu luar biasa. Beliau mengatakan di awal permulaan nasihat ini, kata beliau, min aqallil khaliqah, dari manusia yang paling sedikit ilmu dan amalnya. Bal man la syai'a fil haqiqah, bahkan seseorang yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ini yang ngomong seperti ini Mbah Hasyim, mengatakan dirinya paling dikit ilmu, paling dikit amal, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Padahal karangannya banyak, manfaatnya luas. Saya mau tanya, pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari banyak atau tidak? Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari banyak atau tidak? Makomnya tinggi, saleh, wali, saudara. Manfaatnya jariahnya luar biasa. Tapi dengan penuh tawadhu beliau mengatakan apa? Min aqallil khaliqah, dari manusia makhluk yang paling sedikit ilmu dan amalnya. Bal man la syai'a fil haqiqah, bahkan dari seseorang yang bukan apa-apa, Muhammad Hasyim Asy'ari. Saudara, dari baris pertama saja kita sudah dapat ilmu luar biasa. Kalau orang seperti Mbah Hasyim yang alimnya pol, ilmunya pol, makomnya pol, tapi mengatakan saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lantas siapa kita yang mau sombong, saudara? Betul apa betul? J. Mbah Hasyim yang alimnya luar biasa, tapi mengatakan dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lah kita ilmu nggak punya, amal nggak punya, jariah nggak punya, manfaat belum bisa bermanfaat, tapi mau sombong, na'udzubillah min. Makanya beliau luar biasa sesuai dengan sabda Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang bertawadhu, merendahkan hatinya, rafa'ahu Allah, diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Dan sebaliknya, wa man takabbara wada'ahu Allah, siapa orang yang sombong, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya sesuatu, wada'ahu Allah, direndahkan oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab yang kompak, Ki Hasyim Asy'ari. Walaupun beliau perkataannya, kata-katanya merendah, tapi pada hakikatnya beliau tinggi atau tidak? Kurang kompak, tinggi atau tidak? Ini pelajaran luar biasa Bapak Ibu sekalian. Baru baris pertama kita ngaji kitab beliau dapat ilmu luar biasa, saudara. Ilmu praktek, ilmu tawadhu. Persis yang dikatakan ulama, tawadhu takun kan najmi la halin nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata ulama Bapak Ibu sekalian, tawadhu, bertawadhulah kamu, rendah hatilah kamu, rendahi dirimu, maka takunkan najmi, kamu jadi seperti bintang. Bintang walaupun kelihatannya ada di permukaan air, bayang-bayangnya bintang di permukaan air, tapi hakikatnya bintang ada di bumi atau di langit? Rendah atau tinggi? Jangan jadi sebaliknya. Jadilah seperti bintang walaupun bayangannya di permukaan air, tapi hakikatnya menjulang tinggi ke atas, saudara. Jangan jadi sebaliknya. Sebaliknya seperti apa, Habib? Kata ulama, kadduhan, seperti asap. Asap itu walaupun asap bisa terbang tinggi ke atas, tapi sumber asap itu tetap dari api. Saya mau tanya, api adanya di bawah atau di atas? Di bawah. Setinggi apapun asap itu mendulang, sumbernya tetap di bawah. Kelihatannya saja tinggi, padahal rendah, saudara. Betul? Maka jadilah orang yang tawadhu.
Orang kalau tawadhu seperti padi, makin berisi makin nunduk, saudara. Orang makin tawadhu makin nunduk, makin diangkat oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. Selanjutnya, saudara, beliau mengatakan ila ikhwaninal kiram min ahli Jawa man hawalaiha. Nasihat ini beliau sampaikan untuk saudara-saudara kami yang mulia min ahli Jawa, dari penduduk Jawa. Nah, malam ini saya pengajian umum di Kabupaten apa ini? Cilacap, Jawa atau bukan? Berarti Anda masuk nggak dalam nasihatnya Mbah Hasyim? Masuk. Alhamdulillah. Untuk siapa Habib? Al ulama minhum wal awam. Baik untuk ulamanya, kiainya, awamnya, dengarkan baik-baik pesannya Mbah Hasyim Asy'ari ini, saudara. Apa pesannya? Setelah beliau salam, beliau mengatakan faqad balagani anna bainakum wa ilal an isti'ala naril fitan wal munaza'ah. Beliau mengatakan telah sampai kepadaku kabar bahwasanya sekarang di antara kalian umat Islam telah menyala api fitnah dan perseteruan. Umat Islam saling tengkar, umat Islam saling gontok-gontokan, umat Islam saling bermusuhan, umat Islam saling ribut, umat Islam saling menyerang. Ini kata Mbah Hasyim terjadi di zaman beliau. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian masyarakat Cilacap, yang disampaikan Mbah Hasyim terjadi di zaman beliau, saat ini di zaman kita terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Umat Islam saat ini berpecah belah, betul? Sama-sama muslim tapi ribut dan tempe, saudara. Tidak ada habisnya, ribut terus nggak berhenti-berhenti, betul? Berarti sekarang yang terjadi lebih parah atau tidak? Lebih parah. Berarti yang beliau sampaikan cocok buat orang zaman sekarang, saudara. Beliau mengatakan saya menyampaikan ini, saya lihat zaman sekarang, kata beliau, di zaman beliau terjadi ribut api fitnah di antara umat Islam. Umat Islam saling menyerang, saling gontok-gontokan satu sama lain. Apa kata beliau? Fata'ammaltu sababa dzalik. Aku merenungi kenapa kok umat Islam bisa ribut seperti itu? Apa sebabnya? Aku merenung, kata beliau. Akhirnya apa kata beliau? Fa idza huwa ma'alaihi ahluz zaman min annahum baddalu wa ghayyaru kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, setelah beliau merenung, ternyata sebab daripada semua pertengkaran, keributan di tengah umat karena umat Islam yang ada di zaman itu, apalagi di zaman sekarang, mereka badalu wa ghayyaru, mereka mengganti-ganti, mereka merubah-rubah. Apa yang dirubah? Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Habib, emang gimana merubah Al-Quran? Mana ada Habib yang berani merubah Al-Quran? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Siapa yang merubah Al-Quran, Habib? Tidak ada yang berani merubah Al-Quran, merubah hadis. Memang secara zahir tidak ada, tapi secara substansi ada, saudara. Ini Mbah Hasyim menyampaikan contohnya. Apa contohnya ayat yang dirubah-rubah? Kata Mbah Hasyim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Ikhwah ini Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab beda antara ikhwah dengan ikhwan. Ikhwah sama ikhwan artinya sama-sama bersaudara. Jamak dari akhun itu satu, saudara satu akhun. Makanya kalau ada satu saudara saya, akhi disebutnya. Kalau dua, akhani. Kalau banyak, tergantung kata ulama. Kalau saudaranya ada hubungan darah, maka disebutnya ikhwah. Kalau ada hubungan darah disebutnya ikhwah. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, sekedar saudara saja, sebangsa dan setanah air, atau saudara sama-sama manusia, disebut ikhwan. Dalam bahasa Arab disebut
Ikhwan. Jadi kalau ada hubungan darah disebutnya apa? Ikhwan. Kalau nggak ada hubungan darah disebutnya ikhwan. Dan di Al-Quran Allah ketika menggambarkan persaudaraan umat Islam, apa kata Allah Ta'ala? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman ikhwah, bersaudara seperti saudara sejarah. Saudara. Takbir. Takbir. Jadi persaudaraan kita ini seperti saudara-saudara. Walaupun kita nggak kenal, walaupun beda negara, walaupun beda warna kulit, walaupun beda bahasa, selama kau mukmin, aku mukmin, berarti kita bersaudara seperti satu darah, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Kalau kita belajar fikih, persaudaraan iman itu bisa lebih kuat daripada persaudaraan darah, saudara. Saya kasih contoh. Kalau ada bapak meninggal, punya warisan, punya anak, anaknya dapat warisan atau tidak? Dapat. Kalau anaknya satu agama dengan bapaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, anaknya murtad keluar dari Islam, nggak dapat waris, saudara. Dihapus hak warisnya. Artinya apa? Sejarah sekalipun, kalau tidak satu iman, dicabut, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah gambarkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Apa kata Allah? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Saudara, kata Mbah Hasyim Asy'ari, Allah mengatakan seorang mukmin itu, para mukmin itu orang-orang beriman bersaudara. Dan disuruh perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Tapi kata Mbah Hasyim, faktanya yang saat ini terjadi, wahum ja'aluhum ma'da'a. Orang mukmin nganggap sesama mukmin bukan saudara, tapi sesama orang Islam dianggap musuh. Saya mau tanya, yang seperti itu akeh atau tidak? Akeh bora? Akeh bora? Yakin? Betul? Yang nganggap saudaranya sesama muslim musuh, akeh bora? Kata Mbah Hasyim itu udah ngerubah Al-Quran tuh. Al-Quran nyuruhnya nganggap saudara malah dianggap musuh. Nggak sampai di situ. Tadi Al-Quran bilangnya fa'aslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Tapi apa yang terjadi? Walam yuslihuhum bal afsaduhum. Mereka bukannya memperbaiki hubungan, malah merusak hubungan di antara mereka. Saya mau tanya, di antara kita yang merusak hubungan persaudaraan banyak atau tidak? Banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Allah perintahkan dianggap saudara, malah dianggap musuh. Allah perintahkan untuk perbaiki hubungan persaudaraan, malah dirusak hubungan persaudaraannya. Saya mau tanya, berarti yang Mbah Hasyim katakan ada orang-orang Islam yang saat ini merubah-rubah substansi Al-Quran, fakta atau dusta? Fakta. Fakta atau dusta? Fakta. Ini yang pertama, saudara. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan sebab perpecahan di antara umat, yang pertama karena kita merubah-rubah isi Al-Quran, saudara. Yang kedua, bukan hanya Al-Quran yang kita rubah-rubah, karena kita merubah-rubah isi hadisnya Nabi. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Apa pesannya Nabi? Yang pertama, pesannya Nabi kepada sesama umat Islam, la tahasadu, jangan iri. Jangan apa? Yang kedua, pesannya Nabi, wala tabaghadu, jangan saling dengki. Jangan saling apa? Tadi pesan Nabi yang pertama, jangan apa? Iri. Yang kedua, jangan dengki. Yang ketiga, wala tadabaru. Pesan Nabi yang ketiga, jangan saling berpaling. Jangan saling berpaling. Pesan Nabi yang keempat, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Betul betul. Betul betul. Tapi faktanya apa kata Mbah Hasyim Asy'ari? Nabi perintahkan untuk la tahasadu, jangan saling iri. Tapi faktanya wahum yatahasadun, sesama umat Islam mana saling iri. Nggak boleh ngelihat ada saudaranya yang majelisnya besar dijelek-jelekin saudara. Nggak boleh lihat saudaranya ada yang ormasnya perkumpulannya tiba-tiba besar dijelek-jelekin saudara. Saya mau tanya, yang seperti itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Nabi bilang jangan iri, kok malah saling iri. Nabi bilang jangan benci, kok malah saling benci. Nabi bilang dianggap jadi saudara, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, malah menjadi hamba-hamba Allah yang bermusuhan. Berarti kau rubah hadis Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata Mbah Hasyim Asy'ari, ini sebab yang kedua. Kenapa terjadi perpecahan di tengah umat? Karena kita merubah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Paham. Jempiro ini. Jam 10 lanjut atau jangan? Lanjut. Tapi saya lihat banyak yang nggak khusyuk. Lanjut atau jangan? Lanjut. Masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Betul. Saya mau dengar semangatnya semuanya. Dapat mencilacap, angkat tangannya, takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, ini kalau di Jakarta Pak, di Jakarta jam 10 nih bencong baru dandang. Masa orang Cilacap jam 10 ngaji udah nggak semangat, betul? Betul. Siap lanjut ngaji? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saudara, setelah kita melihat realita ini, dan Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan sebabnya karena kita merubah Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa pesan beliau saudara? Apa solusinya? Tadi masalahnya yang kita hadapi, sekarang solusinya saudara. Apa solusinya? Maka beliau mengatakan, ayyuhal ulama al-muta'assibuna li ba'dil madahib wa ba'dil aqwal, da'u ta'assubakum fi amril furu' alladhi al-ulama'u fihi 'ala al-qawlain, qailin kullu mujtahidin musib wa qailin al-musib wahid walakin al-mukhti yu'jar, dharut ta'assub wa da'u hadhihi al-ahwiyat al-murdiyah. Beliau mengatakan, pesannya beliau apa? Wahai para ulama, wahai orang-orang umat Islam, kalian-kalian yang berfanatik dengan sebagian pendapat-pendapat atau berfanatik dengan madhab sebagian madhab saudara, apa pesan beliau? Daru ta'assub, tinggalkan fanatik. Kenapa demikian? Karena kalau kita berfanatik gara-gara perbedaan pendapat, saling salah menyalahkan, ini yang menjadi penyebab perpecahan di tengah umat saudara. Betul? Betul? Ini yang menjadi bikin rusuh fanatik buta ini luar biasa. Nanti beliau sampaikan kapan kita harus fanatik, di mana kita harus fanatik. Tapi kalau urusan perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad, perbedaan pandangan, jangan fanatik, apalagi fanatik buta. Betul? Karena saudara, yang namanya perbedaan itu dari dulu sudah biasa. Di dalam kitab risalah yang lain, Mbah Hasyim Asy'ari di sini menjelaskan, di dalam risalah yang lain, di halaman yang lain, beliau menjelaskan bahwasanya perbedaan itu dari dulu zaman Nabi itu sudah terjadi perbedaan. Para sahabat itu sudah ada perbedaan di antara mereka. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pesan kepada para sahabat ketika ada misi di Bani Quraidah. Apa pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Pesan Nabi Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Saat itu umat Islam ada misi di Bani Quraidah. Nabi bilang, berangkat, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat berangkat. Di pertengahan jalan, asar sudah mau habis, waktunya sudah mau masuk maghrib. Sahabat duduk terdiam, mereka dialog di antara para sahabat. Apa isi dialog di antara para sahabat? Ini udah mau maghrib, kita belum sholat asar. Sedangkan Nabi pesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bagaimana ini? Apa dilanjutkan perjalanan ngikutin perintah Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, atau kita berhenti sholat asar dulu? Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Para sahabat beda pendapat di situ. Sebagian sahabat mengatakan ya sudah, kalau Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya kita jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Sami'na wa ata'na. Nabi yang ngomong kok jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya selesai. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mau keburu nggak keburu, masuk maghrib nggak masuk maghrib, pokoknya manut apa jarenya Nabi, apa dawuhe Nabi, nurut pokoknya sudah. Itu sebagian sahabat. Sebagian sahabat lagi mengatakan, oh nggak begitu, sabdanya Nabi jangan ditelan mentah-mentah. Nabi ngomong seperti itu maksudnya apa? Supaya kita jalan cepat ke Bani Quraidah. Urusan nanti di tengah jalan, waktu asar sudah mau habis, ya berhenti sholat dhisik, jangan dilanjutkan. Nanti kalau karena ada perintah Nabi yang lain yang memerintahkan kita sholat pada waktunya, maka nggak boleh kita jalan sampai meninggalkan sholat asar. Sebagian sahabat mengatakan sholat dulu kita di tengah jalan, baru lanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah. Saya mau tanya, berarti sahabat ada perbedaan pendapat atau tidak? Ada sahabat perbedaan pendapat. Apa yang terjadi? Udah, sebagian sahabat sholat, sebagian sahabat sholatnya nanti di Bani Quraidah, saudara. Begitu mereka pulang ke Madinah, kejadian ini disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Muhammad dengar kejadian ini, apa kata Nabi, saudara? Nabi nggak menyalahkan satu sama yang lain. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi, nggak ada yang disesatkan oleh Nabi. Dua-duanya dibolehkan oleh Nabi. Artinya apa? Sahabat ini berbeda pendapat, sahabat juga beda pendapat, tapi sahabat nggak saling ribut gara-gara beda pendapat. Mereka nggak saling tengkar gara-gara beda pendapat. Mereka nggak saling caci maki gara-gara beda pendapat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Paham. Bahkan bahasa ini menjelaskan, bukan hanya sahabat, termasuk salafun saleh, bagaimana ada perbedaan yang begitu panjang di antara mereka dalam urusan furu'. Hasyim Asy'ari menyebutkan di antaranya perbedaan antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dua-duanya imam dari imam yang empat. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ada perbedaan dalam masalah fikih. Banyak perbedaannya, saudara. Saking banyaknya, Hasyim Asy'ari di sini menjelaskan yablughu adaduha 14,000 takriban fi abwabil ibadah wal muamalah. Perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah tembus sampai 14.000 perbedaan, saudara. 14.000 banyak atau tidak? Banyak. 14.000 perbedaan banyak atau tidak? Banyak. Mohon maaf, lebih banyak dari perbedaan antara FPI dan NU, saudara. Betul. Betul. 14.000 perbedaan, nggak main-main, banyak. Nemen. Betul. 14.000 perbedaan, Pak. Saya belajar dulu ketika kuliah di Al-Ahqaf University, belajar fikih muqaran, fikih perbandingan antar madhab. Itu perbedaan antara madhab Imam Malik, antara madhab Imam Malik dengan madhab Imam Abu Hanifah, itu hampir di setiap pasal ada perbedaan, saudara. Saking banyaknya, karena metodenya saya sudah berbeda. Yang ini ahlul ra'i, yang ini ahlul hadis. Yang dua-duanya dikombinasikan oleh Imam Syafi'i, jamak baina ahlul ra'i wa ahlul hadis, saudara. Perbedaannya banyak, tapi apakah mereka ribut? Tidak. Mereka saling menghormati. Begitu pula perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad.
Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini santrinya Imam Syafi'i. Santrinya Imam Syafi'i ketika madhabul qadim. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada perbedaan banyak antara Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Mereka nggak saling caci, tidak saling maki. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ini nggak nututi Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal, saudara, di situ. Tapi perbedaan antara keduanya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah banyak, saudara. Banyak. Akeh, nemen. Wah. Saking banyaknya perbedaan antara Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi apa yang terjadi? Bahasa masyarakat di sini meriwayatkan, ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke makom Imam Abu Hanifah, beliau ziarah ke makom Abu Hanifah 7 hari 7 malam, saudara. Padahal perbedaan antara Syafi'i dan Abu Hanifah sangat sengit. Tapi beliau berangkat ziarah ke makam Imam Abu Hanifah 7 hari 7 malam. Setiap hari Imam Syafi'i khatam Al-Quran 1 kali, dihadiahkan pahala khatamannya kepada Imam Abu Hanifah, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Indah atau tidak? Indah. Indah atau tidak? Indah. Padahal beda. Tapi tetap diziarahi, dibacakan Quran, dikhatamkan 7 hari. Semua pahala Al-Quran dihadiahkan untuk Imam Abu Hanifah, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Madhab Abu Hanifah ini, Bapak Ibu sekalian, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, di dalam sholat subuh itu nggak ada kunut. Menurut madhab Abu Hanifah. Tapi kalau kita ini ngamalin madhab Syafi'i. Kalau sholat subuh pakai kunut atau tidak? Pakai kunut kalau sholat subuh. Itu yang kita amalkan madhabnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bahkan menganggap kunut itu min ab'adus shalah, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini sunnah yang tingkatannya paling tinggi. Kalau ditinggalkan sunnah ab'ad, itu kita sunnah ditutup dengan sujud sahwi sholatnya, saudara. Sebagai pengganti sunnah ab'ad yang ditinggalkan. Orang kalau meninggalkan kunut, menurut madhab Syafi'i, sebelum dia salam disunnahkan untuk sujud sahwi. Saking pentingnya kunut. Tapi Imam Syafi'i ketika ziarah makam Abu Hanifah 7 hari 7 malam, setiap Imam Syafi'i sholat subuh, beliau kalau subuh nggak baca kunut, saudara. Selama Imam Syafi'i ada di dalamnya Imam Abu Hanifah, ada di makamnya Imam Abu Hanifah, selama 7 hari beliau sholat subuh, beliau nggak baca kunut. Padahal beliau berpendapat kunut sunnah ab'ad. Kenapa Syafi'i nggak baca kunut? Ditanya sama muridnya, wahai Imam Syafi'i, kamu kan mengatakan kunut itu sunnah ketika subuh. Kenapa saya nemenin kamu 7 hari di makam Abu Hanifah, tapi kamu tidak sholat dan tidak baca kunut ketika subuh? Apa jawaban beliau, saudara? Di annal Imam Abu Hanifah la yaqul bil qunut fi salat subuh, fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Kata Imam Syafi'i, aku nggak baca kunut ketika sholat subuh di makamnya Abu Hanifah karena Abu Hanifah sahibul maqam berpendapat tidak sunnah kunut di sholat subuh, saudara. Sehingga karena aku sedang berada di makam beliau, maka aku tinggalkan kunut, ta'adduban ma'ahu, menjaga adab kepada Imam Abu Hanifah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau begitu dulu para ulama-ulama berbeda atau tidak? Berbeda. Berbeda atau tidak? Berbeda. Berbeda, saudara. Tapi apakah mereka saling memusuhi? Tidak. Apakah gara-gara perbedaan mereka saling ribut? Tidak. Apakah gara-gara perbedaan mereka saling menghina? Tidak. Tidak. Masya Allah. Makanya saudara, apa pesan Pak Hasyim Asy'ari? Daruhan ta'assub. Tinggalkan fanatisme ini, saudara. Tinggalkan fanatisme buta terhadap pendapat, terhadap kelompok. Saudara, kalau urusan bermadhab saja yang sudah 1200 tahun lebih turun-temurun kita amalkan. Karena madhab Syafi'i ini sudah 1200 tahun lebih.
Imam Syafi'i meninggal tahun 205 Hijriah. Sekarang kita sudah tahun 1444 Hijriah. Berarti sudah lebih dari 1200 tahun, saudara. Kalau urusan madhab saja yang sudah lebih dari 1200 tahun haram, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Kita fanatik buta. Bagaimana dengan urusan kelompok? Bagaimana dengan urusan majelis? Bagaimana hanya urusan ormas? Gara-gara beda ormas, gara-gara beda kelompok, saling musuhi, saling menyerang sesama muslim, dianggap musuh. Saya mau tanya, yang seperti itu saat ini terjadi atau tidak? Jawab yang jujur. Pahit tapi harus dijawab jujur. Saat ini yang seperti itu terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Ini yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Daru hanya ta'assub, tinggalkan fanatisme buta seperti ini. Daru hadhil arwiyatal muhdiyah, tinggalkan hawa nafsu yang membuat engkau hina seperti ini. Jangan ada fanatik buta seperti ini, saudara. Lantas apa yang mesti kita perjuangkan, kata Mbah Hasyim? Wadafi'u an dinil Islam. Ini bukan perkataan saya, saudara. Kalau perkataan saya silakan Anda injak-injak, perkataan saya silakan Anda buang. Tapi ini perkataannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kata beliau, wadafi'u an dinil Islam. Sebaliknya, belalah agama Islam, berjuanglah bela agama. Takbir. Saudara, beliau pengen gambarkan kepada kita bahwasanya, saudara, yang harus kita jadikan fokus itu adalah bela agama Islam. Makanya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Beliau selalu pesan, persis pesannya seperti Mbah Hasyim ini, saudara. Satu makna, satu substansi. Apa pesan beliau, saudara? Beliau selalu pesan bahwasanya organisasi ini adalah kendaraan, bukan tujuan, saudara. Kita berorganisasi nggak lain dan nggak bukan, itu adalah wasilah, bukan ghayah. Ini adalah kendaraan, perantara, bukan tujuan. Majelis kita, organisasi kita, pesantren kita, semuanya wasilah, kendaraan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah Subhanahu dan baginda Nabi besar Muhammad. Tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah, saudara. Ormas ini kendaraan. Makanya kata beliau, Habib Rizik, khususnya kepada kader-kader FPI pada saat itu disampaikan, kata beliau, jangan pernah fanatik buta terhadap organisasi. Perhatikan baik-baik. Kalau FPI ini masih konsisten lurus berjalan menuju Allah dan Rasulnya, jadikan ini kendaraan. Tapi kalau sewaktu-waktu melenceng atau dibawa belok oleh sopirnya, saudara, beliau mengatakan nasihati supaya kembali ke jalan. Kalau nggak bisa dinasihati supaya balik ke jalan, tinggalkan, bubarkan FPI. Kalau tujuannya bukan Allah dan Rasulnya lagi, saudara. Karena tujuan kita dakwah dinil Islam, tujuannya Islam. Makanya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Saya pernah lihat di salah satu video beliau, nasihat beliau. Apa nasihat beliau, saudara? Mengajarkan kita supaya tidak fanatik buta. Apa kata beliau? Nanti di akhirat kita nggak ditanya tentang apa ormasmu, enggak. Di kuburan kita nggak ditanya tentang apa ormasmu. Di kuburan yang ditanya madinuka, apa agamamu? Islam. Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu muslimin? Betul? Betul? Ada apa kita fanatik buta, saudara? Sampai saling menyerang gara-gara bukan kelompok. Padahal sama-sama Islam, padahal sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal sama-sama Asy'ariyah, sama-sama Syafi'iyah. Ada apa? Kita sudah terlalu jauh melenceng dari nasihatnya Mbah Hasyim, saudara. Sudah terlalu jauh kita melenceng dari nasihat beliau. Bahkan beliau mengatakan di sini, wajtahidu fi raddi man yat'anu fil Qur'an wa sifatir Rahman. Bersungguh-sungguhlah di dalam membantah mereka yang menyerang Al-Qur'an. Bersungguh-sungguhlah
di dalam membantah mereka yang menyerang yat'an fil Quran, menyerang Al-Quran wa sifatir Rahman, dan menyerang sifat-sifatnya Gusti Allah Subhanahu. Ini yang mesti kita jadikan fokus, bukan malah nyerang umat Islam, sesama Islam, sama-sama saudara. Yang kita jadikan fokus, kata Mbah Hashim, lawanlah mereka yang menyerang Quran, yang menyerang sifat Allah. Wa man yad'il ulumal batilah, dan yang membawa ilmu-ilmu yang batil, yang keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan gak sampai di situ saudara, wal aqaidal fasidah, kata beliau, bersungguh-sungguhlah di dalam membantah akidah-akidah yang rusak. Saya jadi teringat, Bu, pesan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan, kita ini Bapak Ibu sekalian, kita ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita adalah as-sawadul a'zam. Kita mayoritas saudara, dari generasi ke generasi. Di dunia saat ini jumlah kita paling banyak saudara. Di Indonesia jumlah kita juga terbanyak saudara, kita mayoritas. As-sawadul a'zam Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Tapi kita saat ini sedang dikepung, kata beliau. Kita dikepung depan, belakang, kiri, kanan. Di depan kita dikepung oleh orang-orang yang mengajarkan kebencian kepada sahabat Nabi, atau yang dikenal dengan Rafidhah atau Syiah sudah. Mereka ambil murid-murid kita, santri-santri kita, diberikan beasiswa, diberangkatkan ke Iran untuk jadi doktor-doktor, pulang jadi misionaris menyebarkan ajaran tersebut sudah. Belum lagi dari belakang kita dikepung oleh takfiriyah, kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, gara-gara tawasul, gara-gara ziarah kubur, umat Islam dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikkan. Mereka besar-besaran memberangkatkan siswa-siswa, santri-santri, mahasiswa-mahasiswa, dibiayai, dikasih beasiswa saudara, dikuliahkan S1, S2, S3. Tujuannya apa? Jadi doktor, pulang jadi misionaris madhab saudara. Belum lagi di sebelah kanan, kata beliau, kita dikepung dengan kristenisasi saudara. Berapa banyak di gunung-gunung, di pelosok-pelosok, cuma gara-gara Indomie seseorang bisa pindah agama. Na'udzubillah min. Di sebelah kiri kita dikepung dengan sekularisasi, liberalisasi saudara. Gus-gus, anak-anak santri yang cerdas dari pesantren-pesantren direkrut, diberikan beasiswa, dikirim ke Inggris, dikirim ke Amerika, dikirim ke Perancis untuk kuliah di sana. Kalau ke Inggris, Amerika, Perancis, kuliah sains bagus, kuliah teknologi bagus, kuliah fisika bagus, kuliah ekonomi bagus, kuliah hukum bagus. Ini tapi berangkat ke Inggris, Perancis, ke Eropa, ke Barat, belajar apa? Di sana ngaji tafsir, di sana ngaji hadis. Yang ngajar profesor, profesornya orientalis, non muslim, ngajar hadis, ngajar tafsir. Akhirnya apa yang terjadi? Belajar hadis, belajar tafsir untuk ngajak-ngajak Al-Quran dan hadis sudah. Pulang ke Indonesia jadi liberal. Ini yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau bercerita kepada kami, beliau pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan saudara. Saat beliau bertemu dengan Kiai Abdullah Faqih Langitan, apa kata Kiai Abdullah Faqih Langitan saudara? Habib, kita nih di Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau diibaratkan rumah, dulu musuh-musuh kita hanya di depan rumah Habib, tapi sekarang mereka sudah mulai masuk ke pagar. Setelah masuk ke pagar, kita lemah, kita lengah, kita pecah, mereka masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, kita lengah, kita pecah, kita sampai ke belakang rumah, ke sudut rumah, mereka sudah sampai ke belakang rumah kita saudara. Ini yang kita hadapi. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, wa wajtahidu fi raddi man yadda'il aqaidil fasidah. Bersungguh-sungguhlah membantah mereka-mereka yang membawa akidah-akidah yang menyimpang di luar Ahlus Sunnah. Ini yang mesti kita perjuangkan, bukan malah ribut sesama Ahlus Sunnah. Gak ada selesainya ribut.
radikal. Nggak ada habisnya. Tahu-tahu rumah kita sudah habis diacak-acak, Ahlussunnah wal Jamaah sudah habis diacak-acak. Wah, selesai ributnya radikal. Parelu kayak pacul. Betul. Ini pesan Mbah Hashim yang mesti kau perjuangkan, bela agama Islam, bela itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lawan akidah-akidah yang menyimpang. Fajihadu fi haula'i wajibun. Kata beliau, kita berjuang untuk membantah mereka yang bawa akidah sesat. Wajib, saudara. Bahalla syagaltum anfusakum bihi. Tidaklah kalian menyibukkan diri kalian dengan berjuang melawan mereka, saudara. Dengan pikiran, dengan tenaga, dengan pendidikan kita dan lain sebagainya. Bahkan nggak sampai di situ, beliau mengatakan, wahai ayuhan nas, wahai manusia, bainakumul kuffar qad malau biqa'al bilad. Hei manusia, ini diantara kalian ada orang-orang kafir. Ini Mbah Hashim yang nyebut, bukan saya. Mbah Hashim menyebut pakai istilah kufar. Kufar itu jamak dari kafir. Kafirun, kafironi, kufarun. Hei manusia, ini di depan kalian ada orang-orang kafir. Qad malau biqa'al bilad, sudah memenuhi seantero negeri, kata beliau. Mbah Hashim Asy'ari pakai istilah kafir. Lah kok sekarang ada orang yang nggak mau pakai istilah kafir, katanya nggak boleh istilah kafir, ganti dengan non muslim. Di Al-Quran kan kita jelas baca kul ya ayyuhal, ini mau ganti jadi kul ya ayyuhal non muslim. Mau pakai non muslim silahkan, tapi jangan larang penggunaan istilah kafir. Mengkafirkan sesama muslim nggak boleh, tapi menegaskan identitas orang Islam itu muslim, di luar Islam disebut kafir, itu istilah Al-Quran, saudara. Nggak bisa ditawar-tawar itu, nggak boleh, saudara. Itu identitas orang muslim disebut muslim, di luar Islam disebut kafir. Mau bagaimana lagi? Ini Mbah Hashim mengatakan kufar qad malau biqa'al bilad, orang-orang kafir sudah memenuhi seantero negeri, kata beliau. Apa kata beliau? Faman intasaba minkum lil bahthi ma'ahum wa li'tina bi irsyadihim. Siapa di antara kalian yang mau bangkit untuk dialog dengan mereka dan peduli untuk menunjukkan mereka jalan yang benar supaya mereka kembali? Siapa di antara kalian yang mau dialog dengan mereka? Ajarkan mereka Islam, tunjukkan mereka supaya masuk Islam, dakwahkan kepada mereka. Masya Allah, ini yang beliau suruh. Jadi jangan kita malah ikut-ikutan ibadah di gereja, saudara. Kalau semua orang kufar itu didakwahkan, ud'u ila rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, diajak supaya mengenal bukan kitanya yang ikut-ikutan ibadah di gereja. Betul? Ini bukan omongan saya, omongan Mbah Hashim. Kalau ada yang mau marah, siapa yang berani marah sama beliau? Ayo, saudara. Ini bukan omongan saya, omongannya Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saudara, ya, kalau orang-orang kafir dhimmi, orang-orang kafir yang nggak memusuhi kita, maka kita nggak boleh memusuhi mereka, saudara. Itu ajaran Islam. Orang-orang kafir yang nggak memusuhi kita, yang nggak menyerang kita, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Ta'ala, Allah nggak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam selama mereka tidak menyerang kalian dan selama mereka menjajah kalian, mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Walaupun mereka beda agama, tapi mereka saudara kita sebangsa setanah air, saudara kita sama-sama manusia, saudara. Makanya urusan akidah nggak bisa campur aduk, lakum dinukum. Tapi urusan kemanusiaan, ajaran Nabi Muhammad dan yang dipesankan oleh imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, apa pesan beliau, saudara? Urusan akidah tidak boleh campur aduk, lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan kemanusiaan, kalau ada yang susah, ada yang dapat musibah, siapapun orangnya, apapun agamanya, tolong bantu, jangan didiamkan. Tolong orang yang susah, tolong yang kena musibah, apapun agamanya, saudara. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan
jangan dicampur-campur. Aduh, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya Allah. Oleh karena itu saudara, beliau mengatakan, ya ayuhal ulama, fi mithli hadza fajtahidu wa ta'assabu. Kata beliau, wahai para ulama, kalau kalian mau fanatik, maka fanatiklah dalam urusan seperti ini, saudara. Kalau kalian mau fanatik, maka fanatiklah dalam urusan seperti ini. Fanatiklah kepada Allah, fanatiklah kepada Rasulullah, dan fanatiklah kepada Islam, fanatiklah kepada Ahlus Sunnah. Kalau mau fanatik, fanatiklah kepada yang seperti ini. Jadikan di atas segala-galanya, saudara. Bahkan beliau mengatakan apa di sini? Beliau kasih contoh. Saya nggak baca semuanya, saya nggak baca satu persatu. Saya baca langsung sekaligus, saudara. Karena kalau saya baca satu persatu kepanjangan ibadullah. Saya terjemahkan satu-satu. Saya baca sekaligus. Kata beliau, intinya kenapa kalian ribut dalam urusan perbedaan pendapat? Kalian ribut dalam urusan perbedaan sikap. Padahal di sana masih banyak umat Islam yang belum sholat. Saya mau tanya, umat Islam yang saat ini masih meninggalkan sholat banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Masih diingatkan tuh, yang meninggalkan sholat masih banyak. Kenapa kalian malah urusan ribut, urusan kecil sudah? Padahal orang yang meninggalkan sholat itu dalam madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang meninggalkan sholat hukumannya hukuman mati oleh negara, sudah. Saking bahayanya meninggalkan sholat, sampai seperti itu. Tapi kalian diam lihat orang meninggalkan sholat, malah ribut urusan-urusan yang gak penting, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Beliau di sini mengatakan lagi, "Tsumma ma balukum tudkiruna mithla hadhil furu' allati al-fuqaha fiha khilaf wala tunkiruna al-muharramat al-mujma' 'alayha kazina war-riba wasyurbil khamr wa ghairiha wala ta'khudkumul ghirah lillahi ta'ala fiha wa innama ta'khudkumul ghirah lisyafi'i wa ibn Hajar wa ghairi dzalik." Kata Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa kalian ini? Kalian kalau ada perbedaan pendapat ribut, perbedaan sikap ribut, tapi giliran munkarat al-mujma' 'alaiha, urusan-urusan kemunkaran yang disepakati, kalian diam. Saya mau tanya contohnya, saat ini di zaman sekarang perzinahan banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Pelacuran banyak atau tidak? Kenapa kau tidak pernah ribut urusan perzinahan? Kenapa kau diam urusan perzinahan? Kau diam, kau bungkam. Riba, urusan riba yang Allah tantang perang, siapapun yang makan riba, sudah Allah tantang perang. Tapi sekarang riba di tengah kita terang-terangan. Baru kita buka handphone, udah ditawarin pinjaman online, saudara. Betul atau tidak? Lihat buka YouTube, iklannya semua isi cash. Apa lagi? Banyak segala macam. Baru buka handphone langsung ditawarin pinjaman online yang isinya riba, saudara. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian bungkam? Urusannya nggak berhenti-berhenti, radikal, riba di mana-mana kau diam. Bahkan Mbah Hasyim di sini mengatakan wasyurbal khamr, minum-minuman keras ada di mana-mana, kalian diam, tapi sesama muslim kalian ribut. Giliran ada yang mabok minuman keras di mana-mana kalian diam. Narkoba di mana-mana kalian diam. Apa ini kata beliau? Wala ta'khudkumul ghirah lillahi ta'ala fiha. Kalian gak punya kecemburuan terhadap agama Allah? Kalau kelompok sendiri dihina, marah. Ormas dihina, marah. Majelisnya dihina, marah. Tapi Allah dihina, Nabi dihina, Islam dihina. Kalian diam, kalian bungkam. Masya Allah. Saya mau tanya, yang terjadi seperti ini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini bukan pesan saya Pak Bu, ini pesannya Mbah Hasyim. Cuman jarang kita buka. Yang seperti ini jarang kita dengar, sampai sudah menyimpang jauh. Makanya beliau mengatakan, saya langsung lompat ini langsung di akhir saudara, karena terlalu panjang kalau saya baca semuanya. Terakhir apa kata beliau? Wa hal ana lana an nufiq min sakratina wa nantabih min ghaflatina wa na'lam anna falahana mawqufun ala ta'awunina wa ittihadina wa safa'i qulubina wa ikhlasi ba'dina li ba'd.
Beliau mengatakan, wahal adalana an nufiq min sakratina, tidaklah sudah datang waktunya bagi kita untuk sadar dari maboknya kita. Beliau mengatakan kita ini selama ini udah mabok sampai kita ribut mulu sesama muslim. Giliran urusan-urusan yang penting kita diam. Wahal adalana an nufiq min sakratina, kata Mbah Hashim, tidaklah waktunya kita untuk sadar supaya dari mabok kita bangkit, saudara. Wa nantabih min ghaflatina, supaya kita bangun dari kelalaian kita. Wa na'lam anna falahana mawquf ala ta'awunina wa ittihadina wa safa'i qulubina wa ikhlasi ba'dina ba'd. Dan tidaklah kita sadar supaya kita tahu bahwasanya kemenangan kita bergantung pada persatuan kita, pada keikhlasan hati kita, pada ketulusan hati di antara kita. Hanya dengan itu kita umat Islam bisa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Makanya saudara, kadang-kadang ya mohon maaf rada pahit, tapi saya harus sampaikan. Kadang-kadang kita akur kalau urusan perbedaan pendapat. Urusan perbedaan pendapat akur. Tapi apa yang buat kita sering ribut bukan pendapat yang berbeda, tapi perbedaan pendapatan, saudara. Kalau urusan perbedaan pendapat akur, yang bikin ribut perbedaan pendapatan, saudara. Memang ada orang-orang yang dapat duitnya dengan mecah belah umat Islam, saudara. Ada orang-orang yang memang dapat rezekinya dari musuhin umat Islam. Ada orang-orang yang memang dapat duitnya dari memusuhi saudaranya sama muslim, dari menuding-nuding saudaranya sama muslim. Padahal nggak ada munkarat yang mujma' alaiha yang dilakukan, tapi demen kerjaannya musuh sama muslim, saudara. Kalau dengan orang di luar Islam bicaranya toleransi, tapi kalau sesama muslim nggak ada kata toleransi, saudara. Kalau bukan sahabat saya, bukan kelompok saya, berarti musuh, berarti radikal, berarti anti NKRI. Hati-hati, saudara. Ini jadi masalah besar kita saat ini. Ini jadi masalah kita, saudara. Kita kadang-kadang bermanis-manis dengan alasan orang-orang kafir itu kafir dhimmi. Tapi sesama muslim kita bermusuhan, seolah-olah muslim itu adalah muslim harbi, saudara. Kita manis sama orang muslim dengan alasan kafir dhimmi, dengan orang kafir. Tapi dengan orang muslim kita musuhin, seolah-olah muslim harbi, cuma gara-gara beda kelompok dengan kita. Na'udzubillah min dalik. Makanya sadar. Kita bicara Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Bhinneka Tunggal Ika dengan orang di luar Islam, maka sudah seharusnya kau Bhinneka Tunggal Ika dengan sama muslim, saudara. Bhinneka itu berbeda-beda tapi satu, bukan hanya lintas agama, tapi lintas kelompok dalam Islam. Di mana kebinekaan di situ, saudara? Betul? Sadar. Ini harus kita buka, karena sejauh ini kita sudah ditutup tentang hal-hal yang seperti ini, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya Mbah Hashim mengatakan di sini, tidaklah kita sadar bahwasanya kita hanya bisa menang kalau kita saling tolong menolong, kalau kita bersatu, atau kita tetap mau bertahan perpecahan ini. Ma'anna dinana wahid al-Islam, padahal agama kita satu, sama-sama Islam. Padahal madhab kita madhabuna wahid Syafi'i, madhab kita satu, sama-sama madhab Syafi'i. Padahal kutuna wahid satu, padahal kita sama-sama dari Jawa, sama-sama NKR. Padahal kita sama-sama ahlu jami'an dan ahli sunnati wal jamaah, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kenapa kita berpecah belah? Kenapa kita saling memusuhi? Kenapa kita memusuhi saudara muslim? Wallahi inna dzalika huwal bala'ul mubin wal khusranul 'adzim. Mbah Hashim sampai bersumpah kepada Allah, demi Allah, perpecahan yang terjadi inilah al bala'ul mubin, inilah bala yang besar, saudara. Wal khusranul 'adzim, inilah kerugian yang agung yang terjadi di tengah umat Islam. Na'udzubillah min. Makanya terakhir di sini beliau mengatakan, ayuhal muslimun, wahai orang Islam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, warji'u ila kitabi rabbikum, kembalilah kepada kitabnya Tuhan kalian, wa'malu ala sunnati nabiyikum, dan beramallah dengan sunnah nabi kalian, waqtadu bi aslafikum salihin, dan ikutilah generasi salafun saleh yang terdahulu. Tuflihu kama aflahu, kalian akan beruntung sebagaimana mereka beruntung.
wa tas'adu kama sa'idu. Kalian akan bahagia sebagaimana mereka bahagia. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tapi jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Yasmulkumullah ta'ala birahmatih, semoga kalian semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ummakum bi ihsanih, semoga mudah-mudahan kebaikan Allah merata untuk kalian semua. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, mengatakan ya kami dengar, wa hum la yasma'un, tapi mereka tidak mendengar. Sami'na wa asaina, jangan sampai jadi seperti itu, tapi jadilah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jawab yang keempat, jelas atau tidak? Kalau begitu perpecahan bahaya atau tidak? Kalau begitu umat Islam saling memusuhi bahaya atau tidak? Kalau begitu umat Islam saling menyerang bahaya atau tidak? Maka saya mau tanya, jawab yang keempat. Umat Islam semuanya siap bersatu, kurang keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Takbir, takbir. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, jawab yang kompak semuanya. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Semuanya jawab, umat Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam bersatu, ormas Islam bersatu, majelis taklim bersatu, dan pesantren bersatu, partai Islam bersatu, umat Islam bersatu, habaib bersatu, kiai bersatu, santri bersatu, umat Islam bersatu, masjid-masjid dan musola, umat Islam. Oke, saya tanya sekali lagi, umat Islam jawab yang kompak, siap untuk bersatu? Jelas siap untuk bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila. Semuanya angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Sampai sekarang mau dipecah belah? Mau diadu domba? Mau dibentur-benturkan sesama muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah pesan Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Berarti kalau ada yang memusuhi umat Islam, menunjukkan fanatisme buta, meletakkan kepentingan kelompok di atas kepentingan Islam, berarti dia berkhianat dari pesan dan nasihatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Kita dapat daripada rahmatnya Allah berkat ngaji kitabnya beliau. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, saudara, kita sama-sama baca sholawat. Tapi sebelum saya baca sholawat, saya mau ajak semua yang ada di sini, mari sama-sama kita tunjukkan perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang di Cianjur yang terkena musibah, Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin belum lama bersama rombongan Majelis Syuro berangkat ke Cianjur, Bapak Ibu, untuk membawa bantuan titipan dari umat. Di sana luar biasa, Pak. Info yang kami dapatkan saat ini, korban meninggal dunia di Cianjur sudah lebih dari 600 orang, saudara. Itu gara-gara gempa lebih dari 600 orang meninggal dunia. Yang hilang, yang ketimpa itu yang 600 yang ketemu. Yang hilang, yang ketimpa bangunan, yang ketimpa longsor tanah, jumlahnya wallahu a'lam. Nggak tahu jumlahnya berapa. Yang sakit ribuan orang, saudara.
Yang mengungsi kemarin kami di sana, yang mengungsi lebih dari 100.000, saudara. Itu 100.000 orang tinggal di camp-camp, di tenda-tenda, di pengungsian-pengungsian. Mereka kalau sudah tinggal di pengungsian-pengungsian, camp-camp, saudara, mau air bersih susah, kamar mandi susah, makannya susah, saudara. Mau masak susah, mau cari nafkah susah. Ini saudara-saudara kita, saudara. Kalau bukan kita yang perhatikan mereka, siapa lagi? Bahkan Habib Ali Al-Hamid, Ketua Kemanusiaan Front Persaudaraan Islam, Ketua Hilmi, beliau ngasih info kepada kami, Habib, ini keadaannya parah. Kami mungkin bukan hanya relawan-relawan FPI yang ada di sana, doakan biar Allah berikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah standby di sana sore dari semenjak kejadian gempa, ratusan sudah turun ke sana sampai saat ini mereka masih di sana, saudara. Doakan biar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, ini kita bukan seminggu 2 minggu, Habib, kata Habib Ali. Kita mungkin sampai 6 bulan sampai 7 bulan ke depan akan standby di sini. Kami ada 5 posko Pak di sana. 1 posko induk, 4 posko kami bagi-bagi di wilayah yang parah-parah seperti Cugenang dan wilayah lainnya, saudara. Itu Cugenang satu wilayah saja yang meninggal 400 orang, saudara. Kita bagi-bagi poskonya. Habib, ini mungkin kami bertahan sampai 7 bulan ke depan. Kenapa? Karena ini selesai evakuasi, selesai apa? Masih banyak yang rumahnya hancur, Habib. Yang rumahnya hancur ini banyak kan orang susah. Mau makan saja susah, apalagi mau bangun rumah. Masya Allah, makanya kita bacakan Fatihah untuk korban gempa Cianjur. Mudah-mudahan mereka korban gempa di Cianjur yang meninggal dunia diterima sebagai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, yang patah tulang dan lain sebagainya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, hartanya hancur, diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karenanya sama-sama sambil kita baca salawat setelah ini sama-sama, nanti ada dari kawan-kawan PRI, Persaudaraan Relawan Islam, yang keliling membawa kardus. Kita keluarkan infak terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan di Cianjur. Insya dimulai dari depan. Ini di depan banyak habaib, banyak asatid, banyak kiai. Duitnya banyak-banyak ini yang di depan. Nah, kalau umat diajak nyumbang, maka ulama habaibnya lebih banyak insya Allah nyumbangnya. Setuju? 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 Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya minta maaf, setelah ini saya langsung permisi. Jamaah jangan ada yang bubar dulu. Masih ada guru kita Habib Haidar Segaf yang akan mimpin baca sholawat. Siap lanjut sholawatan? Siap lanjut sholawatan? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ada yang bubar dulu. Habib Haidar akan memimpin lanjut sholawatan. Saya mohon undur diri, mohon izin langsung permisi karena harus langsung di Jakarta. Pagi saya ada acara di Jakarta. Hadani Allah wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.